Perbedaan penipuan dan penggelapan ini banyak yang kadang suka keliru ya membedakan antara penipuan dan penggelapan. Nah, di dalam perkara-perkara tertentu antara penipuan dan penggelapan ini sulit dibedakan secara kasat mata ya. Untuk membuktikan adanya penggelapan itu perlu membedakan dengan adanya penipuan. Penipuan dan penggelapan ini diatur di dalam pasal yang berbeda. Nah, untuk penipuan sendiri itu diatur dalam pasal 378 di dalam KUHP yang artinya yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Itu dengan memakai nama palsu, kemudian martabat palsu, terus uh, dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan. Nah, tujuan dari tipu muslihat ini untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang kepada si orang tersebut yang ingin menipu itu supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang. Nah, itu dari objek dan tujuannya penipuan ini lebih luas ya. Dia lebih luas dari penggelapan. Nah, pasal penipuan ini berisi berbagai unsur yang menyertainya, yaitu seperti objek penipuannya berpindah secara melawan hukum dengan cara memperdaya korban agar memberikan atau menghapus hutang ya, memberikan hutang atau menghapus hutang. Di dalam hal ini tidak terbatas ya, jadi dalam bentuk uang ataupun barang. Kemudian di dalam penipuan itu terdapat motif yang tujuan pelaku adalah keuntungan, yang dimana dengan cara curang atau memperdaya orang agar si korban itu dapat memberikan atau menyerahkan suatu barang berharga milik korban tersebut. Tindakan memperoleh manfaat dari mempengaruhi orang lain adalah hal utama dalam tindak pidana penipuan ini. Seperti itu, teman-teman. Nah, tanpa adanya upaya memperdaya atau menggerakkan, maka unsur penipuan menjadi tidak sempurna. Akibat hukum dari pelaku penipuan yang memenuhi unsur menjadi pelaku tindak pidana penipuan akan dijerat ancaman hukumannya itu 4 tahun penjara. Seperti itu. Nah, sementara itu penggelapan sendiri itu diatur dalam pasal 372 KUHP yang menjelaskan bahwa yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain ya, sebagian atau seluruhnya, di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Salah satu contoh itu penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang. Tujuan dari tindak penggelapan ini adalah memiliki barang atau uang yang ada di dalam penguasaannya, yang mana barang atau uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain. Mengenai objek di dalam penggelapan itu hanya terbatas ya pada barang atau uang yang sudah dikuasai orang tersebut tanpa melawan hukum. Nah, pelaku penggelapan secara sadar dan melawan hukum memiliki niat buruk atas suatu benda orang lain yang sebelumnya telah dikuasai oleh orang tersebut ya, dimiliki atau menjadikan barang itu menjadi kepunyaannya. Seperti itu. Nah, penggelapan banyak terjadi karena adanya saling percaya ya antara para pihak. Jadi seseorang terlalu percaya kepada orang lain karena terpengaruh sama teman. Misalnya teman ngomong bahwa ini orangnya bisa dipercaya, udah kenal lama. Ancaman hukuman terhadap penggelapan itu dihukum dengan jangka waktu 4 tahun. Dihukum 4 tahun ini diberikan tanpa membedakan tingkat dari penggelapan yang dilakukan oleh si pelaku itu. Seperti itu.